Suami dan istri ketika sedang hubungan membayangkan orang lain, apakah hukumnya haram? Baik sang istri yang membayangkan orang lain ataukah suaminya yang membayangkan istrinya orang lain, apakah dua-duanya haram? Jika istri yang membayangkan bahwa suaminya itu orang lain, misalnya artis yang tampan, ya, yang gagah, atau sebaliknya suaminya yang membayangkan bahwa istrinya itu adalah artis wanita yang cantik jelita, kemudian suami istri itu berhubungan, apakah hal semacam itu dosa besar dan termasuk zina? Karena sering mendengar ada keterangan di dalam kitab Qurratul Uyun. Nah, kitab Qurratul Uyun ini adalah salah satu kitab tipis yang sering dikaji di pondok-pondok pesantren, bahkan sering dikaji di masyarakat umum. Ini salah satu kitab Qurratul Uyun. Nah, jawaban kami langsung, ya, kitab Qurratul Uyun ini sebenarnya dalam masalah ini itu lebih condong kepada madhab Imam Malik, jadi madhab Maliki. Tetapi kalau menurut madhab fikih, ya fikih madhab Imam Syafi'i itu enggak sampai haram, enggak haram. Jadi sekali lagi ya, kitab Qurratul Uyun di dalam masalah ini tadi, suami istri membayangkan orang lain kemudian dihukumi haram termasuk zina, itu mereka juga kebingungan tatkala nanti berhadapan dengan para ulama madhab Syafi'i. Jadi kalau menurut para ulama madhab Imam Syafi'i tidak sampai haram. Mengapa? Karena kenyataannya nih, yang melakukan hubungan istri, suami istri itu ya suami istri. Jadi yang melakukan hubungan itu tetap suami istri yang sah, walaupun toh dua-duanya atau salah satunya membayangkan orang lain. Kenyataannya tetap suami istri dan juga tidak menjadi sebaliknya. Atau misalnya sebaliknya begini nih, ada orang lain yang tidak suami istri, laki-laki dan perempuan. Kemudian laki-laki dan perempuan itu sama-sama membayangkan, ya, membayangkan kita bayangkan sudah menjadi suami istri. Kemudian dua-duanya melakukan hubungan sebagaimana suami istri, ya tetap dosa. Anda dosa kalau ini kan cuma bayangan doang. Ada orang lain pacaran misalnya, ya kan, kemudian seenaknya membayangkan, kita bayangkan ajalah sebagai suami istri. Kemudian mereka melakukan hubungan, apakah kenyataannya mereka suami istri? Tidak. Nah, sebaliknya suami istri yang membayangkan orang lain, baik istrinya maupun suaminya yang membayangkan orang lain, ataupun dua-duanya yang membayangkan orang lain, itu kenyataannya tetap suami istri, tidak berubah menjadi orang lain. Sehingga ini hukum fikih yang harus kita pegangi adalah madhab Imam Syafi'i. Nah, bahkan para ulama madhab Syafi'i, salah satunya adalah kitab Fathul Bari. Fathul Bari itu syarah Sahih Bukhari yang disusun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensarahi kitab hadis Sahih Bukhari. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu sudah membantah banyak argumen, bahkan memberikan kiasan analogi. Bagaimana kalau seandainya ada seorang yang minum air putih, yang diminum itu air putih, tetapi dibayangkan khamr, ini yang saya minum khamr, memabukkan, apakah langsung haram? Tidak. Inilah kecerdasan para ulama madhab Syafi'i. Jadi walaupun yang diminum air putih kemudian yang dibayangkan adalah khamr, minuman yang memabukkan, ya kenyataannya tetap air putih. Atau sebaliknya, dia minum khamr nih, minum khamr, nyata-nyata khamr yang diminum, tetapi dalam bayangannya dia minum air putih, ya tetap khamr. Jadi kalau ada orang yang misalnya minum khamr, ya kan, minum khamr, kemudian dibayangkan ini air putih, yang saya minum air putih, kemudian apakah langsung menjadi halal? Tidak. Itu tetap khamr yang diminum. Nah, sebaliknya tadi ada orang lain yang pacaran, laki-laki perempuan pacaran nih, ya kan, kemudian membayangkan, hanya bayangannya doang, membayangkan menjadi suami istri, kemudian melakukan hubungan, ya mereka tetap bukan suami istri, haram. Oleh sebab itulah sekali lagi ya, kita lebih baik mengikuti madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah wa radhiyallahu an. Dan adapun kalau hukum tasawuf beda lagi ya. Jadi kita harus bisa membedakan antara hukum fikih yang dohir, yang kelihatan, dengan hukum tasawuf adab-adab dohiran wa batinan. Nah, kalau adab lahir dan batin sebaiknya
suami istri itu nggak membayangkan siapa-siapa. Sekali lagi ya, kalau untuk adab nih, adab akhlak lahir batin, suami tetap menikmati istrinya apa adanya, nggak usah membayangkan siapapun. Sebaliknya istrinya juga tetap menikmati suaminya apa adanya, nggak usah membayangkan siapapun. Dua-duanya saling mensyukuri apa yang Allah berikan. Dua-duanya saling menikmati, mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Dan itu tata cara ya, ini tata cara batiniah. Tetapi kalau kembali kepada hukum fikih, sekali lagi tidak sampai dosa, apalagi sampai dihukumi haram. Lalu apakah haram ini termasuk zina? Nah, kalau termasuk zina, apakah zina hati? Ya jawabannya tidak. Tidak zina hati. Mengapa? Karena yang melakukan itu kan suami istri. Suami istri yang dinikmati juga suami istri. Berbeda dengan tidak ada pasangannya nih ya, tapi berandai-andai membayangkan, ini bisa termasuk zina hati. Jadi hukum itu kita harus bisa meneliti dengan seksama. Kalau ada jumluwan jumluwati, kan sendirian nih, sendirian gak ada pasangannya, kemudian membayang-bayangkan, lah beda lagi kalau ini. Membayang-bayangkan sehingga sampai terjadi maksiat hati, zina hati. Nah kalau suami istri kan mungkin ya ingin menyemangati, semangat, atau mungkin ada amalan-amalan tertentu. Kan memang ada beberapa ulama yang memberikan amalan apabila kepingin anaknya soleh atau solihah misalnya, maka sang istri membayangkan suaminya itu adalah laki-laki yang soleh, laki-laki yang soleh, yang taat, yang alim, ya begitu. Itu ada amalan begitu. Atau suaminya yang membayangkan bahwa istrinya itu adalah wanita yang solihah, yang jamilah, yang muti'ah. Kemudian nanti mereka berhubungan saling membayangkan kesolehan dan solehah mereka. Itu ada ulama yang memberikan ijazah seperti itu. Apakah itu haram? Tidak. Tidak ya, tidak sampai haram. Tetapi itu tadi sebaiknya dua-duanya tetap menikmati apa adanya, nggak usah membayangkan yang lainnya. Adapun kalau kepingin punya anak soleh solihah setelah gitu ya, setelah melakukan hubungan, berdoa. Kan ada doanya, ingin punya anak soleh solihah. Atau sebelum melakukannya berdoa, nggak usah membayangkan ya. Tetapi apakah boleh mengamalkan amalan dari seorang ulama yang mengatakan seperti itu? Ya hukumnya tetap boleh, karena nggak sampai dosa, nggak sampai zina, dan juga nggak sampai zina hati. Inilah hukum yang kita pegangi menurut mazhab Imam Syafi'i. Luar biasa para ulama mazhab Syafi'i. Dan rujukannya bisa dilihat di dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Demikian jawaban kami, semoga manfaat dan barokah, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.